Bab 381 Perasaan luar biasa menjadi penatua jiwa. Ungu, itu benar-benar ungu. Perasaan gembira yang tak terlukiskan langsung memenuhi hati Lan Xuanyu. Dia telah bekerja dan berkultivasi dengan sangat keras, menghadapi kesulitan berkali-kali, berpikir keras setiap kali menemukan metode kultivasi yang lebih cocok untuknya. Sejak awal kultivasinya, kultivasi kekuatan jiwanya selalu jauh lebih sulit untuk ditingkatkan daripada guru jiwa biasa. Namun dia tidak patah semangat. Dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Akhirnya dia 3 cincin. Yang paling penting, ini adalah jenis dering ketiga yang dia inginkan. Setelah melihat cincin pertamanya menguning setelah menembus level 2 cincin, dia selalu bertanya-tanya. Apakah semua cincin jiwanya akan berubah menjadi ungu langsung setelah mencapai 3 cincin? Dia tidak pernah menggabungkan jiwa roh, bahwa Golden Silk Demon AP sama sekali bukan jiwa roh, bahkan dialah yang membawanya keluar dari dunia virtual. Namun demikian, cincin jiwanya terus muncul dengan sendirinya, seiring dengan peningkatan kultivasinya. Baru saja, dia benar-benar merasa sedikit panik. Ketika Liu Feng dan Qian Lei menerobos ke 3 ring, mereka tidak pernah membicarakan kesulitan apapun, apalagi beberapa jenis penghalang yang tidak dapat diatasi. Namun, itu terjadi padanya selama proses terobosannya. Dia benar-benar takut dia tidak akan bisa melewati penghalang ini, dan kultivasinya akan selalu berada di alam 2 cincin. Jika itu masalahnya, apa gunanya memiliki afinitas hidup yang kuat, garis keturunan yang kuat? Dia akhirnya berhasil menembus. Mungkin kesulitannya adalah karena cincin jiwanya muncul dengan sendirinya. Selain itu, yang lebih penting, 2 cincin jiwa pertamanya juga berevolusi bersama dengan cincin ketiga. Perasaan ini adalah hal yang paling luar biasa. Evolusi cincin jiwanya berarti kultivasinya juga akan berkembang bersamanya. Keterampilan jiwa pertamanya adalah elemen air, dan elemen api keduanya. Dia memperkirakan bahwa dia telah mencapai tingkat kendali yang cukup besar atas kedua elemen ini. Namun, karena cincin jiwa itu sendiri tidak berada di alam yang cukup tinggi, ditambah dengan basis kultivasi kekuatan jiwanya yang lemah, itu tidak begitu berguna di Shrek. Tapi sekarang berbeda, bahkan di Akademi Shrek, kultivasi kebanyakan orang berada di ring 3 dan ring 4. Semua cincin berwarna ungu adalah situasi yang paling umum di antara para siswa. Dengan kata lain, dalam hal tingkat kultivasi murni dia telah mengejar beberapa, dan tidak ada lagi celah besar seperti sebelumnya. Dengan cara ini, ditambah dengan garis keturunan Twin Martial Soul dan Dragon God, dia akhirnya memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia bisa dianggap kuat di kelasnya. Siapa yang mau mengandalkan otaknya jika hanya bisa mengandalkan kekuatan? Lan Xuanyu juga ingin sembrono ketika menghadapi kesulitan, tetapi dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi sebelumnya, dia tidak punya pilihan lain. Itu berbeda sekarang, benar-benar berbeda. Dia memiliki 3 cincin jiwa 1000 tahun, dan setiap keterampilan jiwa berada pada level 1000 tahun. Ini berarti jumlah skill yang bisa dia gunakan telah meningkat banyak. 3 cincin. Jadi, apa keterampilan jiwa ketiganya? Memikirkan hal ini, mata Lan Xuanyu berbinar. Pada awalnya, Ji Hongbin menunjukkan bahwa jika dia dapat mengontrol banyak elemen, maka peningkatan terbesar akan datang dari menggabungkan banyak elemen, sehingga menggabungkan keterampilan jiwanya. Dia sudah sangat merasakan kekuatan ledakan dari perpaduan es dan api. Meskipun ukurannya kecil, kekuatannya sebanding dengan keterampilan jiwa 1000 tahun. Akankah kemampuan jiwa ketiganya memungkinkan dia mengendalikan elemen lain? Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan terlepas dari kondisi buruk garis keturunannya saat ini, dia berkonsentrasi untuk mendesak kekuatan jiwanya untuk melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Pada saat dia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan kemudian, sepertinya ada aliran udara yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dengan kata lain, dia lebih peka terhadap aliran udara di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa ungu ketiga yang berbaris di tubuhnya bersinar, memancarkan lingkaran cahaya lembut, tetapi yang dilihat Lan Xuanyu adalah dunia biru muda. Ada elemen kecil yang lebih kecil dari elemen api dan air, tapi mereka juga jauh lebih aktif. Mereka terbang secara horizontal di udara, memancarkan aura kebebasan perasaan bebas. Ini, elemen angin. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti apa keterampilan jiwa ketiganya. Setelah elemen api dan air, skill jiwa ketiganya adalah elemen angin. Elemen angin,
keterampilan jiwa 1000 tahun. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, secara mental terhubung dengan elemen angin. Tiba-tiba, elemen angin yang bebas dan energi itu mengembun ke telapak tangannya, dan berkumpul menjadi angin puyuh kecil di telapak tangannya, terus berputar dan menari. Sambil mengendalikan angin, Lan Xuanyu juga jelas merasa bahwa dia menjadi lebih peka terhadap unsur-unsur. Dari 2 cincin ke 3 cincin, tidak hanya ada 1 cincin jiwa lagi, 2 lainnya juga membuat lompatan kualitatif. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kultivasinya memang sedikit lebih sulit dari yang lain, terutama dalam hal kekuatan jiwa. Namun, begitu dia mendapat terobosan, peningkatannya juga akan jauh lebih besar dari yang lain. Tidak terlalu jelas dari 1 cincin menjadi 2 cincin, lagi pula, itu hanya peningkatan dari cincin jiwa 10 tahun menjadi cincin jiwa 100 tahun. Namun, dari 2 dering menjadi 3 dering, terasa lebih jelas. Karena dia juga menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya telah meningkat pesat seiring dengan kekuatan jiwanya. Inilah yang dibawa oleh 3 cincin jiwa ungu 1000 tahun kepadanya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu merasakan antisipasi yang kuat di dalam hatinya. Lalu, bagaimana dengan cincin 4? Jika dia mencapai cincin 4, seperti apa cincin jiwanya? Apakah mereka akan menjadi hitam? Orang harus tahu, alasan mengapa Lan mungkin mampu menyaingi Yuanen Hui dalam hal kekuatan keseluruhan saat menjadi cincin 4, adalah karena cincin jiwa-jiwa bela diri keduanya semuanya berada di level 10.000 tahun. 4 cincin jiwa hitam 10.000 tahun, jika di 4 cincin, bisakah dia juga mencapai level itu? Jika cincin keempatnya berumur 10.000 tahun, lalu bagaimana dengan cincin kelimanya? Bukankah itu berarti bahwa pada cincin 5, dia akan memiliki cincin jiwa 500.000 tahun? Memikirkan hal ini, napas Lan Xuanyu menjadi sedikit kasar. Ini tidak terbayangkan, tetapi jika mimpi itu menjadi kenyataan, seberapa kuat dirinya di masa depan. Dia bahkan tidak berani berpikir. Namun, kemacetan yang ditemui selama terobosan ini membuatnya samar-samar menebak bahwa lain kali dia akan mencoba menerobos, kemacetan akan menjadi lebih sulit. Bahkan jika pada cincin 4 dia bisa memiliki 4 cincin jiwa hitam 10.000 tahun, terobosannya juga akan jauh lebih sulit. Jika bukan karena skala naga, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan terobosannya. Tapi pada akhirnya, dia akhirnya berhasil. Dia akhirnya menjadi master jiwa 3 cincin, dan dia memiliki kendali atas 3 elemen. Tampaknya sekarang tidak hanya diperlukan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa, tetapi dia juga harus meluangkan waktu untuk melatih kendalinya atas elemen-elemen tersebut. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Benar-benar tidak ada cukup waktu. Di Akademi Shrek, ada begitu banyak hal untuk dipelajari. Pembuatan baju besi perang, kelas piloting mecha akan segera dimulai, dan dia juga harus mengembangkan kekuatan jiwa, melatih keterampilan jiwanya, bekerja sama dengan mitranya, serta menempa profesi keduanya dan mengemudikan pesawat tempur antar bintang di Departemen Komando Antar Bintang. Master jiwa yang telah memilih kursus baju besi ganda setidaknya tidak harus belajar mengemudikan. Jumlah hal yang harus dia lakukan tidak terbayangkan. Meskipun datang ke Akademi Shrek telah memungkinkannya untuk meningkat pesat selama periode waktu ini, semakin seperti ini, semakin dia merasa tidak ada cukup waktu. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua siswa Akademi Shrek memiliki ini, karena peluang di sini sangat bagus, jadi semua orang bahkan lebih enggan untuk menyerah pada salah satu dari mereka. Lan Xuanyu merasa bahwa dia perlu merencanakan waktu kultivasinya dengan baik, dia tidak bisa lagi berkultivasi seperti ini kapanpun dia mau. Kalau tidak, latihan yang tidak teratur akan membuat hidupnya kacau dan mengurangi efisiensi. Bab 382 tanpa emblem, bahkan mengambil satu langkah pun sulit. Menarik kekuatan jiwanya, ledakan kelemahan segera menyerang tubuhnya. Itu membuatnya tertawa pahit, karena dia ingat ada satu hal lagi yang penting, yaitu mendapatkan emblem. Tanpa emblem, bahkan sulit untuk mengambil satu langkah pun. Misalnya, sekarang dia perlu menghabiskan 3 lambang kuning untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut untuk memulihkan skala Dewa Naga dan kemampuan untuk menyehatkan tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xuanyu menenangkan dirinya terlebih dahulu. Pikirannya saat ini benar-benar terlalu berantakan, jadi perlu untuk memilahnya terlebih dahulu. Berkonsentrasi, dia diam-diam mengoperasikan kekuatan jiwanya untuk menjalani siklus keterampilan surgawi misterius, dan pikirannya perlahan menjadi tenang.
Setelah naik ke ring 3, dia telah meningkat di semua area. Menurut perkiraannya, kekuatan spiritualnya mungkin mendekati 1000 poin. Bahkan di Akademi Shrek, itu mungkin salah satu yang terbaik di antara tahun-tahun pertama. Memilah-milah, pertama berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia harus pergi kali ini. Karena dia membutuhkan kekuatan garis keturunan yang melimpah untuk menyehatkan tubuhnya, dan juga untuk menstabilkan dasar kultivasi 3 cincinnya. Seharusnya ada energi kehidupan yang cukup baginya untuk diserap dalam perjalanan ini. Setelah itu, dia akan mulai merasa terbebani secara finansial. Meskipun dia masih memiliki beberapa lambang, itu perlu dicadangkan untuk menyembunyikan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan membeli beberapa harta langit dan bumi yang cocok untuknya di kemudian hari. Selain itu, dengan lambang peringkat hitam yang dipinjamkan kepadanya oleh gurunya dan daya tarik Ruyi hijau terhadap energi kehidupan, meskipun efek berkultivasi di ruang meditasi tidak sebaik di Danau Dewa Laut, itu masih jauh lebih kuat daripada yang biasa, ruang meditasi siswa. Meskipun hasil kultivasi tidak akan sehebat itu, tidak akan jauh lebih buruk. Bagaimanapun, dia masih jauh dari mencapai cincin 4, jadi dia akan berkultivasi dengan lebih ekonomis terlebih dahulu untuk menyelamatkan beberapa lambang. Selain itu, bagaimanapun juga, itu masih jauh lebih cepat daripada saat dia berkultivasi di Surga Luo. Berkultivasi di Danau Dewa Laut untuk sementara dikesampingkan, dan dia akan memikirkannya nanti ketika dia perlu meningkatkan atau menerobos dengan segera. 3 lambang kuning terlalu mahal. Pelatihannya yang lain juga perlu diselesaikan. Pertama adalah piloting pesawat tempur antar bintang yang diajarkan oleh gurunya. Intensitas pembelajaran saat ini agak terlalu tinggi. Setelah mempelajari cara mengemudikan pesawat tempur luar angkasa di sore hari, dia akan sangat terhanyut sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan efisien. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk langsung menghabiskan beberapa sore untuk berlatih mengemudikan pesawat tempur, sepenuhnya fokus pada masalah ini, dan kemudian mengurangi jumlahnya. Misalnya, 2-3 sore dalam seminggu. Seharusnya cukup. Dia juga harus berlatih menempa dengan baik. Dengan ajaran Paman Le, Lan Xuanyu jelas merasa bahwa dia sudah mulai menapaki jalan menuju penguasaan. Sekarang kekuatan spiritualnya telah meningkat, dia merasa bahwa dia dapat meningkatkan lebih banyak lagi. Persepsinya terhadap besi seharusnya sudah membaik. Oleh karena itu, dia harus berlatih menempa setidaknya 3 kali seminggu agar dia bisa mulai menempa logam langka sedini mungkin. Sekarang dia hanya bisa mengayunkan belasan kali berturut-turut sesuai dengan teknik yang diajarkan oleh Tang Le, yang jauh dari 36 kali. Tetapi Tang Le juga mengatakan bahwa dengan peningkatan kekuatannya, kemajuannya akan semakin cepat. Ini juga membuat Lan Xuanyu lebih sadar betapa pentingnya meningkatkan basis kultivasinya menjadi 3 cincin. Peningkatan basis kultivasinya dan peningkatan kekuatan jiwanya juga akan menguntungkannya dalam menempa. Dengan pengaturan ini, setidaknya dijadwalkan 5-6 sore dalam seminggu. Kelas di pagi hari secara alami penting. Kemudian, pada malam hari, setelah berlatih mengemudikan pesawat luar angkasa, dia mungkin hanya bisa bermeditasi karena akan sangat kelelahan dalam segala aspek. Namun, setelah berlatih menempa, kondisinya akan jauh lebih baik. Kemudian, saat dia akan memulai kursus Mesya, pelatihan piloting Mesya bisa dilakukan pada malam hari setelah penempaan. Dia bisa melakukan ini selama 2 atau 3 jam sekaligus dan kemudian kembali bermeditasi dan beristirahat. Dihitung dengan cara ini, semua waktunya pada dasarnya dijadwalkan. Kemudian 1 hari dalam seminggu dapat disisihkan pada sore dan malam hari sebagai waktu luang. Misalnya, membiarkan dirinya bersantai dengan teman atau semacamnya. Kalau tidak, pikirannya mungkin tidak dapat menanggung pelatihan intensif semacam ini. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu mau tidak mau merasa lebih santai. Ya, itu perencanaan yang bagus. Setelah kembali dia akan melapor kepada gurunya, selama dia setuju, itu akan baik-baik saja. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti jadwal ini. Setelah mengetahui semua ini, dia tidak melanjutkan meditasi, tetapi pergi ke Danau Dewa Laut untuk ketiga kalinya untuk memulihkan kekuatan garis keturunannya secepat mungkin, karena penting bagi tubuhnya untuk dipelihara olehnya. Peringkat 31, sungguh perasaan yang luar biasa. Keesokan harinya, setelah Tang Zhenhua mendengarkan rencana Lan Xuanyu, dia langsung menyetujui dan memujinya. Faktanya, tidak ada Akademi Shrek yang membuang waktu siswa untuk dapat berkultivasi lebih baik. Setelah seseorang berkultivasi sampai batas tertentu,
seseorang akan menyadari bahwa dia perlu menyesuaikan diri dan mengalokasikan waktu dengan hati-hati. Namun, umumnya tidak sampai mereka benar-benar mulai membuat battle armor sehingga banyak siswa akan menyadari hal ini. Lan Xuanyu baru saja tiba di akademi, dan dia sudah memikirkan hal ini, dan bahkan membuat rencana belajar dan pelatihan yang mendetail untuk dirinya sendiri. Semuanya tertata dengan baik, yang membuat Tang Zhenhua memandangnya dengan kagum. Tidak hanya Tang Zhenhua puas, Xiaoqi juga puas dengan Lan Xuanyu sebagai ketua kelas bulan pertama. Karena pada hari terakhirnya sebagai pemimpin, Lan Xuanyu secara terbuka mengumumkan rencana kultivasinya dan juga membagikan wawasannya kepada semua siswa tahun pertama mengenai hal ini. Dalam hal ini, guru tidak akan langsung membimbing siswa. Hanya ketika seseorang menyadari masalahnya sendiri, dia dapat memperbaikinya dengan lebih baik. Xiaoqi tidak berharap Lan Xuanyu membagikan pengalaman dan metodenya sendiri dengan begitu murah hati. Ini berbeda dari apa yang dikatakan seorang guru, karena dia juga mengintegrasikan umpan baliknya sendiri. Dalam hal ini, Xiaoqi sangat puas. Selain itu, setelah mendengar kata-kata Lan Xuanyu, sebagian besar siswa segera menyadari di mana letak masalah mereka, dan mereka semua mulai berpikir dengan serius. Selanjutnya, gelombang pembuatan rencana pelatihan meningkat di antara tahun-tahun pertama. Pertama-tama, sahabat Lan Xuanyu melakukan ini. Qian Lei, Liu Feng, Yuanen Huihui, bahkan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin semua membuat rencana dalam hal ini. Begitu mereka memiliki perencanaan, kultivasi semua orang benar-benar menjadi lebih sibuk, tetapi, seperti yang direncanakan Lan Xuanyu, mereka semua akan memberi diri mereka istirahat setengah hari setiap minggu, atau satu malam. Semua orang akan pergi makan bersama, melihat pelelangan, dan bersantai di kota Shrek. Dan hari ini juga libur mingguan sekolah dan tidak ada kelas. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Bulan ini giliran Yuanen Huihui sebagai ketua kelas, dan dia sebenarnya tidak tertarik. Nyatanya, peran seorang pemimpin juga tidak terlalu berguna. Saat semua orang tenggelam dalam pelatihan mereka, masalah lambang muncul sekali lagi di depan mata mereka. Fatih Jin masih tertidur, jadi lambang Qian Lei kebanyakan digunakan untuk membeli buah yang berhubungan dengan kekuatan spiritual. Meskipun dia hampir meledak terakhir kali karena minum terlalu banyak air dari Danau Dewa Laut, itu masih sangat efektif. Kecepatan peningkatan kemampuan fisik dan mentalnya sangat cepat sekarang. Lambang Liu Feng digunakan untuk membeli harta langit dan bumi untuk mengeraskan tubuhnya. Jiwa bela dirinya memang telah terbangun untuk kedua kalinya, tetapi meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat, dia masih memiliki banyak kekurangan, dan dia membutuhkan lebih banyak harta langit dan bumi untuk membantu kultivasinya. Untungnya, dia telah memakan sepotong kecil krisan dari gurunya untuk menstabilkan pondasinya dan berkat ini, tidak ada masalah besar. Namun, setelah berkultivasi sedemikian rupa, ia juga berjuang secara finansial. Hal yang sama berlaku untuk Lan Xuanyu. Lagi pula, dia akan pergi ke Danau Dewa Laut untuk keempat kalinya, dan jika dia tidak memiliki energi kehidupan yang cukup, kecepatan kultivasinya akan sangat terpengaruh. Dia tidak akan keberatan di masa lalu. Tapi sekarang dia sudah terbiasa berkembang dengan cepat, dia merasa tidak nyaman dengan gagasan untuk melambat. Poin krusialnya adalah dia merasa itu buang-buang waktu. Kultivasi Dong Qianqiu lebih komprehensif, dan harta yang dibelinya digunakan untuk meredam tubuhnya dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Bab 383 Tanpa Uang. Lan mungkin mirip dengan Qian Lei, dia juga lebih fokus pada peningkatan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya mungkin yang tertinggi di antara mereka. Bahkan Yuanen Huihui, yang memiliki basis kultivasi 5 cincin dan mengalami kebangkitan kedua, tidak dapat menandinginya. Yuanen Huihui meningkat dengan cara yang lebih komprehensif. Setelah kebangkitan kedua, dia menggunakan lambangnya untuk mengisi kembali tubuhnya. Akademi Shrek memiliki aturan ketat. Meskipun dia mendapat dukungan dari keluarganya, setelah diterima di akademi, keluarganya tidak bisa lagi memberinya lambang Shrek. Sumber daya keluarga bukan miliknya sendiri. Oleh karena itu, mereka berenam kini menghadapi masalah penting, yaitu menjadi miskin. Duduk di area eksklusif Akademi Shrek di rumah lelang, Qian Lei menangis dan menghitung dengan jarinya. Lupakan saja, itu tidak cukup. Lan Xuanyu berkata tanpa ekspresi. Mereka baru saja makan enak, dan kemudian mereka datang ke pelelangan untuk melihatnya. Pasti ada barang bagus, dan sebagai siswa Akademi Shrek,
jika mereka berpartisipasi dalam pelelangan, mereka pasti bisa membelinya dengan harga lebih murah. Tetapi masalahnya adalah mereka kehabisan uang. Ya, tidak hanya lambang mereka yang hilang, 5 juta koin federal Qianlei juga habis. Bulan ini, mereka semua telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda, dengan kecepatan yang pasti jauh lebih cepat daripada dunia luar, tetapi itu juga menghabiskan lambang dengan kecepatan yang menakutkan. Konsumsi itulah yang memungkinkan mereka meningkat begitu cepat. Uang bukan segalanya. Namun, jika Anda tidak punya uang, Anda benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lagi celah yang bisa kita manfaatkan. Saya sangat menderita. Qianlei berkata dengan ekspresi tragis di wajahnya. Sejak terakhir kali dia kebetulan mengambil koin penyimpanan, dia segera menjadi sangat setia untuk mengambil barang keberuntungan lainnya. Penghasilan dari waktu itu telah mendukung mereka dalam budidaya mereka selama sebulan penuh. Namun, dalam beberapa lelang berikutnya, tidak ada keberuntungan seperti itu. Lagi pula, rumah lelang Shrek tidak selalu membuat kesalahan seperti itu. Setelah mengetahui bahwa mereka telah membocorkan Ivy of Life, rumah lelang Shrek terguncang sampai ke intinya, dan banyak penilai diganti. Sekarang semua lot perlu dinilai lebih teliti sebelum bisa dilelang. Tentu saja, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menemukan peluang emas lainnya. Aku juga tidak punya uang lagi. Liu Feng berkata dengan sedih. Sifat jiwa bela dirinya sendiri telah meningkat, dan kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi seperti Lan Xuanyu yang tidak bisa menolak pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi, setelah merasakan peningkatan dengan kecepatan tinggi, setelah melambat, dia juga akan cemas. Jika bukan karena uang, dia bahkan tidak akan keluar dengan teman-temannya hari ini. Pahlawan tanpa uang. Yuanen Hui menghela nafas. Qianlei meliriknya, gelap, kamu bukan pahlawan sekarang, tapi dentang mawar. Pergilah. Yuanen Hui sangat marah. Qianlei menoleh ke sisi lain, adik perempuanmu menyebabkan masalah, apakah kamu tidak peduli? Arah yang dia lihat adalah ke arah Tang Yuge, yang duduk tidak jauh darinya. Nyatanya, kehidupan Tang Yuge juga sangat teratur. Hari ini dalam seminggu juga merupakan saat dia akan datang ke pelelangan. Jadi, mereka telah bertemu beberapa kali. Ditambah dengan pengingat terakhir kali Tang Yuge, hubungan antara semua orang menjadi cukup baik sekarang. Tang Yuge hanya akan mengabaikan Yuanen Hui sekarang, dan tampaknya permusuhan di antara mereka juga telah banyak melemah setelah pertempuran mereka. Tang Yuge memandang Qianlei, lalu menoleh ke Lan Xuanyu, apakah kamu kekurangan lambang sekarang? Dia tahu bahwa Lan Xuanyu adalah pemimpin dari keenamnya, meskipun pria ini tidak terlalu kuat. Apakah kamu tidak bertanya dengan sengaja? Yuanen Hui adalah orang yang menjawab. Dia tidak memiliki temperamen yang baik dengan Tang Yuge. Tang Yuge berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, mengapa saya tidak memberi Anda kesempatan, ayo berjudi lagi. Lan Xuanyu mengangkat alisnya sedikit, dia menghentikan Yuanen Hui yang hendak berbicara, dan berkata, senior, bagaimana kamu ingin bertaruh? Tang Yuge menyipitkan matanya, ayo bertarung lagi, di dunia Douluo. Kami akan bertaruh 10 emblem kuning, bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata ini keluar, kelompok 6 orang Lan Xuanyu terkejut. 10 lambang kuning, itu bukan jumlah yang kecil. Jika dikonversi menjadi koin federal, itu akan menjadi 2 juta. Yuanen Hui sangat gembira dan ingin mengatakan ya. Sejak kebangkitan garis keturunan Raja Peri, kekuatannya telah meningkat pesat, dan sekarang dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Dia juga tahu bahwa jiwa bela diri Liu Feng dan Dong Qianqiu telah berevolusi. Sekarang kekuatan mereka secara keseluruhan, tidak termasuk Qianlei, telah meningkat pesat dibandingkan terakhir kali mereka bertarung melawannya. Tapi Lan Xuanyu telah menghentikannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kami tidak memiliki begitu banyak lambang untuk dipertaruhkan, dan kami tidak memiliki battle armors. Tang Yuge berkata dengan tenang, kami masih tidak akan menggunakan battle armor kami. Adapun taruhannya, Anda dapat berutang kepada kami, dan membayar kami kembali dalam 1 tahun. Lan Xuanyu menatap Tang Yuge, mengapa saudari senior ingin melawan kita? Tang Yuge menatapnya dengan dalam, beri kamu kesempatan untuk menghasilkan uang, dan beri diri kami kesempatan untuk membuktikan diri. Selama pertempuran hari itu, mereka tidak hanya kalah dalam permainan,
tetapi videonya juga tersebar. Itu benar-benar menghasilkan banyak uang untuk Lan Xuanyu. Lebih penting lagi, sebagai tim nomor 1 di tahun ketiga, setelah kalah dalam permainan, reputasi mereka sangat menderita. Bahkan tim tahun kedua datang untuk menantang mereka. Meskipun mereka dikalahkan, Tang Yuge masih menganggapnya sangat memalukan. Setelah kalah dalam pertempuran itu, dia dengan hati-hati meninjau kembali seluruh proses pertempuran. Tidak ada yang menonton video lebih sering daripada dia. Singkatnya, selain kemampuan tak terduga Lan Xuanyu, keberuntungan menempati sebagian besar. Jika bukan karena malaikat penghakiman yang mengamuk setelah diganggu, menyebabkan ledakan besar, dan dengan demikian menjepit dua master jiwa Black Tortoise Shield, bagaimana mereka bisa kalah? Dapat dikatakan bahwa 4 anggota tim mereka yang lain hampir menghabiskan kekuatan mereka karena konflik internal. Dan panah yang ditembakkan Yuan Enhui saat tubuhnya bermutasi juga sangat tidak normal. Itu adalah ledakan kekuatan yang datang dari kebangkitan kedua martial soul, itu sama sekali bukan representasi dari kekuatan sejatinya. Oleh karena itu, pendapat terus bertahan di antara tahun ketiga, yaitu mereka tidak yakin. Ya, Tang Yuge juga tidak yakin, dan rekan satu timnya bahkan lebih tidak yakin. Sayang sekali kalah melawan tahun-tahun pertama. Oleh karena itu, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk bertarung lagi. Namun, selama pertempuran itu, koma Yuan Enhui berdampak besar padanya, membuatnya ragu. Baru kemudian dia menyadari bahwa di dalam hatinya, dia tidak benar-benar ingin menyakiti Yuan Enhui. Mengenai hubungan mereka berdua, Yuan Enhui sudah memberitahu Lan Xuanyu dan yang lainnya. Tang Yuge adalah saudara tirinya. Itu benar, saudari yang berhubungan darah. Ayahnya menikah sebelum menikah dengan putri ras elf. Belakangan, karena suatu alasan, mereka bercerai. Saat itu, Tang Yuge sudah lahir. Orang tua Tang Yuge bercerai saat dia masih dalam kandungan ibunya. Dalam pendidikan Tang Yuge, ada satu hal yang termasuk, kebencian terhadap ayah kandungnya. Inilah mengapa Tang Yuge memusuhi Yuan Enhui. Dia mengambil nama belakang ibunya. Tapi dia masih secara tidak sadar berpikir bahwa Yuan Enhui merampoknya dari ayahnya. Tetapi ketika Yuan Enhui dalam bahaya dan hampir mati, Tang Yuge merasa sangat sakit. Bagaimanapun, dia masih saudara laki-lakinya. Bagaimanapun, hatinya masih baik hati. Jadi setelah itu, ketika Yuan Enhui bangun, dia menjadi kurang memusuhi pria ini sehingga dia tidak tahu apakah itu adik laki-laki atau perempuannya. Tapi suara balas dendam di kelas 3 tidak pernah mati. Sebagai orang nomor 1 di antara tahun ketiga dan pemimpin kelas mereka, Tang Yuge selalu mendapat tekanan besar. Dia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki reputasi tahun ketiga. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Lan Xuanyu dan yang lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan, dia mengajukan taruhan ini. Bab 384 sekali lagi melawan tahun ketiga. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, sepertinya kakak senior benar-benar berharap untuk pertandingan ulang. Tang Yuge berkata dengan tenang, saya memberi Anda kesempatan. Lan Xuanyu menghela nafas, dan berkata, terakhir kali kami menang adalah karena kami sebenarnya sangat beruntung, dan kakak senior harus sangat jelas tentang ini. Dari segi kekuatan, kami memang kalah dengan tahun ketiga. Kami juga mengakui ini dengan mudah. Petik 2, Tang Yuge meliriknya, kamu mengakuinya. Kemudian Anda dapat mengumumkannya ke akademi. Petik 2, Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tapi sekarang Hui adalah ketua kelas kita, dan akan digantikan dalam beberapa hari. Pada waktu seperti itu, bagaimana kami mengumumkan hal-hal seperti itu ke dunia luar? Apakah tidak cukup bagi kakak senior untuk mengatakannya sendiri? Kami sudah mengambil langkah mundur. Bagaimana kalau membiarkan kita lolos? Tang Yuge mengangkat alisnya sedikit, jadi, kamu tidak punya nyali. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sepadan. Untuk 10 lambang kuning, mempertaruhkan kehilangan permainan dan kehilangan muka, saya pikir itu tidak sepadan. Kita sudah menang sekali, bukan? Tang Yuge memandang pria di depannya dengan heran, apakah dia benar-benar baru berusia 12 tahun? Kemampuannya untuk memanipulasi orang sangat kuat. Lalu apa yang kamu inginkan? Tang Yuge berkata dengan dingin. Lan Xuanyu berkata, 20. Jika kami memiliki 20 emblem kuning, kami akan mengabaikannya. Apalagi jika kita kalah, kita hanya akan membayar 10. Lagi pula, kesenjangan antara basis kultivasi setiap orang sudah jelas.
Kami sangat lemah. Jika taruhannya adil, itu sebenarnya tidak adil bagi kita, setuju. Tentu saja, kamu juga tidak bisa menggunakan Battle Armors. Mendengar apa yang dia katakan, bahkan Lan mungkin di sebelahnya tidak bisa menahan bibirnya. Pria ini memiliki kulit yang sangat tebal. Dong Qianqiu terus melihat ke panggung pelelangan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lan Xuanyu. Ya, bos benar. Itu dia, bos. Bisakah Anda menghitung saya saat ini? Tanya Qian Lei. Tidak, akan lebih baik tanpamu. Yuanen Hui berkata tanpa ragu. Dia menyadari kekuatan Qian Lei. Keterampilan jiwa ketiga orang ini pada dasarnya tidak berguna. Jika dia ada di sana, itu berarti satu orang lagi di sisi lain. Itu pasti tidak baik untuk mereka. Tang Yuge melirik Qian Lei dan berkata, 20 lambang kuning, kan? Baiklah, tapi mari kita ubah menjadi 6 vs 6, menghitung lemak ini. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan menatap Yuanen Hui tanpa daya, tidak bisakah kamu tidak mengekspos kami? Namun, ketika dia mengingat saat itu ketika Yuanen Hui digunakan olehnya dan bahkan memanggilnya kakak, dia membiarkannya jatuh. Anak ini sangat konyol dan manis. Itu benar-benar tidak bisa membantu. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xuanyu tampak seperti sedang berjuang, tetapi Qian Lei sangat ingin berpartisipasi. Dia menabrak dan mengedipkan mata padanya. Mata Lan Xuanyu sedikit menyipit. Dia dan Qian Lei telah bersama begitu lama. Dia mengenalnya dengan sangat baik, dan kurang lebih mengerti apa yang ingin dia katakan. Mengambil napas dalam-dalam, dia memandang Tang Yuge dan berkata, baiklah, mari kita lakukan di hari yang sama minggu depan. Setiap orang harus berkultivasi dan sibuk. Hari yang sama minggu depan, jam 3 sore, kita akan bertarung lagi di dunia Douluo. Tolong beritahu Akademi tentang taruhannya. Petik 2. Tang Yuge memandangnya, matanya sedikit menyipit, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa bocah besar yang cantik ini agak tidak menyenangkan. Orang ini sepertinya bukan orang yang baik. Tanpa basa-basi lagi, Lan Xuanyu dan rekan-rekannya meninggalkan ruang lelang. Mereka tidak punya uang, dan mereka hanya bisa tinggal di sini sambil mengeluarkan air liur, tidak bisa menang banyak. Ketika dia keluar dari ruang lelang, Qian Lei menghitung dengan jarinya, berkata, 20 lambang kuning, untuk 6 orang, sedikit lebih dari 3 untuk kita masing-masing. Seharusnya cukup untuk bertahan sekitar 2 minggu, jika kita menghabiskannya dengan hemat. Lan Xuanyu bergumam, cukup bagiku untuk pergi ke Danau Dewa Laut sekali. Yuanen Hui berkata, saya sudah lama ingin membeli buah daun ungu 1000 tahun. Tidak masalah mendapatkan 2 dari mereka dengan 3 lambang kuning. Liu Feng berkata, terakhir kali saya melihat darah True Dragon dilelang. Saya bisa mendapatkan beberapa tetes dan menggunakannya di kamar mandi saya. Efeknya untuk menutrisi tubuh saya seharusnya bagus. Dong Qianqiu menyisir rambut biru tua panjangnya dan berkata, aku ingin Mystic Ice Herb 1000 tahun. Jika ada, itu akan cukup bagi saya untuk berkultivasi selama setengah bulan. Lan mungkin memandangi kelima orang ini, dan tiba-tiba berkata dengan putus asa, mungkinkah kalian tidak pernah memikirkan kemungkinan kalah? Anda sudah memikirkan bagaimana cara membagikan rampasan. Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Apakah Anda pikir mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi? Dan, Fatikian, sudah cukup bagus jika Anda tidak menyeret kaki kami. Dan Anda berpikir untuk mendapatkan bagian dari rampasan. Di mana wajahmu? Qian Lei berkata dengan tatapan salah, mengapa saya tidak bisa mendapatkan bagian saya? Saya juga mampu. Anda hanya menunggu dan melihat apakah Anda tidak percaya. Dan mengapa kita akan kalah? Bukankah kalian semua menang terakhir kali? Meskipun kami tidak dapat mereproduksi apa yang terjadi terakhir kali, tetapi hanya dalam 1 bulan, seberapa banyak yang dapat mereka tingkatkan? Dan seberapa banyak yang telah kita tingkatkan? Yang paling penting adalah saya percaya pada Xuanyu. Semua orang memandang Lan Xuanyu serempak, Lan mungkin juga terkejut, itu benar. Tanpa sadar, semua orang tampaknya memiliki keyakinan buta pada Lan Xuanyu. Tampaknya di bawah kepemimpinannya, mereka belum gagal. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, kita masih tidak bisa gegabah. Minggu ini, kami akan berlatih bersama setidaknya 3 kali untuk memoles taktik kami. Setiap orang akan membiasakan diri dengan peningkatan kemampuan mereka. Jangan khawatir, mungkin, saya masih memiliki kepercayaan diri, kalau tidak saya tidak akan menyetujuinya.
Jika kita kalah, bukan berarti kita bisa memberikan Hui-Hui sebagai kompensasi untuk membuat 10 lambang kuning, kan? Mengapa saya, Yuanen Hui-Hui hanya bisa berkata dengan nada salah? Qianlei tersenyum dan berkata, tentu saja kamu. Anda adalah saudara perempuannya. Kamu bisa mencoba bersikap manja dan membuat ulah. Pergilah. Minggu depan, pertandingan ulang tahun pertama vs tahun ketiga. Berita ini menyebar ke seluruh Akademi Shrek hampir seketika keesokan harinya. Apa yang membuat wajah Tang Yuge sedikit hijau adalah keesokan paginya, berbagai berita dan analisis terperinci tentang pertempuran dikumpulkan menjadi barang yang ditukar dan muncul di pusat pertukaran. Harganya sangat murah. Itu hanya lambang putih dan di atasnya tertulis detail spesifik kompetisi, waktu, lokasi, dan peserta dari kedua belah pihak. Tentu saja, hanya ada data 5 orang di tim tahun ketiga. Orang-orang tahun pertama ini benar-benar mengemis uang. Master jiwa jubah hitam berwajah muram itu berkata dengan dingin. Dia melirik Tang Yuge dan menghela nafas ke dalam. Terakhir kali setelah kalah dalam pertempuran, Tang Yuge memang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di antara ragi ketiga, dia hampir menjadi target semua orang. Apa yang hilang dari mereka bukan hanya pertandingan di dunia Douluo, ketika video dirilis ke Akademi, itu mewakili seluruh tahun ketiga. Terlebih lagi, dalam game itu, semua orang bisa melihat betapa frustasi dan sialnya kekalahan mereka. Namun, kerugian adalah kerugian. Semua rumor dari luar mengatakan bahwa tahun ketiga kalah dari tahun pertama. Bahkan ada banyak rumor di kota Shrek. Tetapi bahkan jika itu adalah pertandingan ulang, apa yang akan terjadi jika mereka menang? Jelas bahwa mereka seharusnya menang. Bukankah masuk akal jika tahun ketiga akan mengalahkan tahun pertama? Tetapi jika mereka kalah, tekanan yang harus mereka tanggung akan semakin besar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada untungnya jika mereka menang, dan kerugian besar jika kalah. Ini benar-benar merusak reputasi tahun ketiga. Namun pada akhirnya, mereka tetap harus melalui pertandingan ini, mereka harus membuktikan diri. Satu-satunya hal yang dapat sedikit memperbaiki situasi mereka adalah mengalahkan Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cara yang luar biasa, untuk dapat memperoleh kembali sebagian dari reputasi mereka. Tang Yuge hanya mengusulkan pertempuran ini, tetapi dalam item yang dikeluarkan di pusat pertukaran, tertulis bahwa tahun ketiga telah menantang tahun pertama. Tahun ketiga menantang tahun pertama. Apa-apaan, orang-orang tahun pertama ini benar-benar. Namun, tidak ada jalan kembali sekarang. Itu sudah ditukar 60 kali pagi ini saja. Dengan ini saja, ada 60 lambang putih, yang setara dengan 4 lambang kuning. Dan ini baru permulaan, masih ada 1 minggu tersisa. Bab 385 tahun ketiga ke-6. Jika mereka terus bertukar seperti ini, mereka mungkin bisa mengumpulkan lebih dari 10 lambang kuning sebelum permainan dimulai. Pada akhirnya, itu akan menjadi taruhan tanpa risiko bagi mereka. Ini hanyalah, apakah tahun ketiga juga akan melakukan hal yang sama? Apalagi fakta bahwa orang lain telah melakukannya, tetapi Tang Yuge tidak akan membiarkan hal seperti itu karena harga dirinya. Kita harus membuat mereka memahami tempat mereka kali ini. Master Jiwa Kristal Suci berkata dengan kejam. Pada saat ini, tidak ada yang suci tentang dirinya. Tang Yuge menatap mereka berdua, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Ayo pergi, minggu ini, kita akan berlatih bersama. Dua Master Jiwa Perisai Kura-Kura Hitam berdiri di samping Tang Yuge, Li Siki dan Li Siming memandangnya, dan Li Siki berkata, besar, siapa kandidat ke-6 kita? Dibandingkan dengan 5 lawan 5 terakhir kali ini mereka bisa memiliki 1 orang lagi. Dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa tahun ketiga memiliki keuntungan. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan kekuatan Qianlei, mereka baru saja membeli informasi yang relevan. Materi yang diberikan pada tahun-tahun pertama semuanya dari ujian masuk mereka. Ini tidak diragukan lagi tidak memberitahu apapun tentang peningkatan mereka dalam 2 bulan sebelumnya. Namun, bahkan jika mereka telah meningkat dalam jangka waktu itu, seberapa besarkah itu? Tang Yuge juga membeli intel pertukaran. Meskipun dia merasa marah, dia tetap membelinya. Terutama untuk memeriksa kemampuan Qianlei. Fakta membuktikan bahwa Qianlei benar-benar selemah yang dipikirkan Tang Yuge hari itu. 2 cincin, jiwa bela dirinya adalah untuk memanggil koin. Dia bisa memanggil monster jiwa yang berbeda dengan probabilitas tertentu. Ketika Tang Yuge melihat ini, dia bahkan bertanya-tanya bagaimana dia bisa diterima di Shrek.
Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik bagi mereka. Lebih penting lagi, tahun-tahun pertama tidak tahu siapa orang keenam mereka. Tang Yuge juga tidak punya niat untuk membocorkan ini. Ayo kita temukan dia, Tang Yuge berkata tanpa daya. Li Shiqi, Li Ximing, Master Jiwa Holy Crystal dan Master Jiwa Dark Cloak semuanya terkejut dan menatapnya dengan heran. Tang Yuge berkata dengan lemah, kali ini, kita tidak boleh kalah. Saya sendiri yang akan berbicara dengannya. Setelah berbicara, dia berjalan langsung menuju ruang kelas. Ruang kelas tahun ketiga tidak berbeda dengan tahun pertama, jumlah mereka juga lebih dari 30. Tang Yuge masuk ke kelas dan matanya langsung tertuju pada salah satu orang di sudut. Siswa itu mengenakan seragam sekolah dan duduk diam membaca buku. Rambut hitam panjangnya yang agak berantakan menutupi wajahnya, menyembunyikan ekspresinya. Tang Yuge berhenti, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Kamu juga anggota tahun ketiga. Demi kemuliaan kami membutuhkanmu. Tang Yuge berdiri di sampingnya dan berkata dengan enteng. Dia duduk perlahan, dan orang bisa melihat bahwa dia sangat tinggi. Siswa tahun ketiga semuanya berusia sekitar 15 tahun, tapi dia hampir setinggi Tang Yuge saat duduk. Penampilannya agak kuyu, dan dia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dia menatap Tang Yuge, dan di matanya, ada cahaya hijau redup yang berdetak. Tatapan mereka terkunci, Tang Yuge tidak membaca ulang sedikit pun. Oke, suara serak keluar dari mulut siswa. Tang Yuge mengangguk padanya, terima kasih. Tidak dibutuhkan. Setelah mengucapkan dua kata sederhana, dia menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan membaca. Jika Lan Xuanyu ada di sini, dia akan menemukan bahwa yang ini sedang membaca buku tentang penempaan. Berita tentang tahun pertama dan pertandingan ulang tahun ketiga menyulut seluruh outer court. Dalam hal ini, para guru benar-benar menutup mata. Itu bagus untuk memiliki kompetisi di Shrek Academy. Selain itu, mereka telah diberitahu sebelumnya, dan mendapat persetujuan dari Akademi. Perjudian dan perkelahian selalu menjadi salah satu tradisi Akademi Shrek. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, ia selalu perlu menguji kekuatannya. Pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk menguji hasil kultivasi. Kedua belah pihak menyetujui format yang sama seperti sebelumnya, satu pertandingan di dunia Douluo. Menanggapi hal ini, Akademi Shrek juga secara khusus memilih tempat yang sangat besar di dunia Douluo melalui Xiaoqi, yang akan menampung lebih banyak penonton. Dan sejumlah publisitas juga dilakukan pada game ini. Syarat untuk melakukan ini adalah Akademi mengumpulkan setengah dari semua pendapatan. Ini membuat Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas. Ini benar-benar yang disebut mengambil uang bahkan di bawah peti mati. Apakah Akademi kekurangan uang? Sama sekali tidak. Namun, mereka tetap menolak untuk melepaskan sedikit pendapatan ini. Adapun separuh pendapatan lainnya dari tiket pertandingan, secara alami dikaitkan dengan pemenang sesuai dengan aturan. Segera berita tentang penjualan tiket kembali. Hanya dalam 4 hari, 100.000 tiket terjual habis. Mengenai publisitas, Akademi Shrek tidak akan pernah melakukan hal yang buruk. Pengumuman itu sederhana. Akademi Shrek, pertarungan puncak antar tahun pengadilan luar. Hanya satu kalimat, yang tidak menjelaskan dengan jelas pertarungan seperti apa, atau tahun berapa vs tahun berapa. Tapi kata-kata, pertempuran puncak antar tahun pengadilan luar, lebih dari cukup untuk menarik orang. Selain itu, Akademi Shrek berusaha keras dan menyiarkannya ke seluruh dunia Douluo. Tak perlu dikatakan, kata-kata Akademi Shrek saja sudah cukup untuk menarik orang. Berapa populasi federasi saat ini? Mempertimbangkan semua planet administrasi, jumlahnya sekitar 15 miliar, dan lebih dari sepertiga dari mereka sering mengunjungi dunia Douluo. Seberapa besar angka ini? Jika bukan karena Great Soul Arena di dunia Douluo hanya dapat menampung paling banyak 100.000 orang, bahkan lebih banyak tiket akan terjual habis, tidak peduli seberapa mahal harganya. Ya, seseorang dapat mengatur tarifnya sendiri saat melakukan reservasi situs semacam ini. Tentu saja, premisnya adalah mereka membayar biaya ke dunia Douluo. Kemudian Akademi Shrek menyesuaikan tiketnya menjadi 100 koin Douluo. Berapa 100.000 tiket? 100.000 tiket, total 10 juta koin Douluo. Baru pada saat itulah Lan Xuanyu menyadari apa itu pikiran bisnis yang sebenarnya. Selain biaya tetap 200.000 koin Douluo, Akademi harus membayar bagian dunia Douluo, pembagian 10%. Namun demikian,
Akademi masih memiliki lebih dari 8 juta koin Douluo yang tersisa. Setengah dari itu adalah 4 juta. 4 juta koin Douluo yang tersisa menjadi milik pihak yang menang. Apa artinya 4 juta koin Douluo? Nilai 4 juta koin Douluo lebih dari 4 juta koin federal. Bernilai 10 kali lebih banyak. Itu setara dengan 40 juta koin federal. Meskipun federasi tidak mengizinkan pertukaran langsung koin Douluo dengan koin federal, transaksi pribadi masih ada. Hanya satu pertandingan, dan pendapatan dari tiket saja sudah sangat besar. Ini jauh melebihi perjanjian perjudian Lan Xuanyu. 4 juta koin Douluo, jika bisa ditukar sepenuhnya, 1000 koin Douluo bernilai lambang putih, 15.000 lambang kuning. Pertukaran ini setara dengan 4.000 lambang putih, atau lebih dari 200 lambang kuning. Faktanya, Akademi Shrek pasti tidak akan membiarkan pertukaran sebesar ini terjadi. Tetapi bahkan jika nilai tukar dikurangi, itu masih merupakan angka astronomi bagi siswa dari akademi luar. Dengan demikian akademi segera memberikan rasio pertukaran. Tidak peduli pihak mana yang menang, jika 4 juta koin Douluo diperoleh, mereka akan langsung ditukar dengan lambang ungu per orang. Ya, hanya satu. Saat menerima berita ini, tidak peduli Lan Xuanyu atau Tang Yuge, mereka langsung merasa marah. Sangat teduh. Ini benar-benar terlalu teduh. Bahkan jika lambang ungu setara dengan 20 lambang kuning. Untuk tim yang terdiri dari 6 orang, itu setara dengan 120 lambang kuning. Akademi baru saja mencuri setengah dari mereka secara langsung. Ketika mereka mengajukan keberatan, Akademi berkata dengan murah hati. Terlepas dari hasilnya, Akademi telah membayar uang yang mereka pertaruhkan. Kemudian tidak ada lagi. Memprotes lagi tidak sah. Oleh karena itu, dalam pertandingan ulang tahun pertama dan ketiga ini, tidak diragukan lagi pihak yang paling diuntungkan adalah pihak Akademi. Tentu saja, meski hanya ada satu lambang ungu per orang, itu masih merupakan hadiah yang sangat besar. Akibatnya, siswa dari tahun lain merasa sedikit tergoda. Apakah kompetisi seperti ini bisa ditiru? Bab 386 tekanannya sedikit besar. Sejak kapan emblem begitu mudah diperoleh? Bos, tekanannya terlalu banyak. Qianlei hanya bisa berkata kepada Lan Xuanyu dalam perjalanan kembali ke asrama. Ya, karena perhatian yang dikumpulkan oleh game ini semakin tinggi, pendapatan menjadi semakin menguntungkan. Namun, tekanan yang diberikan pada tahun pertama dan ketiga juga tidak sedikit. Mata siswa lain memerah karena iri, dan Bing Tianliang datang ke Lan Xuanyu dan mengusulkan untuk menggantikan Qianlei dalam pertempuran ini. Lambang ungu. Sampai sekarang, mereka bahkan belum melihat seperti apa lambang ungu itu. Situasinya mungkin serupa untuk tahun ketiga. Sekarang game ini diselenggarakan oleh akademi, kehormatan hampir tidak sepenting potensi keuntungan. Manfaatnya terlalu besar. Ini berlaku untuk tahun pertama dan ketiga. Di antara tahun-tahun pertama, hanya Yuanen Hui yang mencapai ring 5. Di antara tahun ketiga, basis kultivasi tertinggi juga merupakan cincin 5. Mengapa ini? Itu karena masalah yang sama seperti yang dihadapi Lan Xuanyu dan yang lainnya, kurangnya sumber daya kultivasi dan waktu kultivasi. Karena terlalu banyak hal yang harus dipelajari, dan lambang yang ada terbatas. Harus ada beberapa trade-off. Nyatanya, Lan Xuanyu dan yang lainnya belum mencapai waktu ketika mereka kekurangan uang. Ketika mereka akan mulai membuat battle armors, itu adalah saat ketika mereka paling membutuhkan emblem. Tang Yuge dan yang lainnya, ketika mereka membuat armor pertempuran satu kata, telah menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka selama setahun untuk menukar sumber daya yang diperlukan untuk pembuatannya. Ini adalah hal terpenting yang harus dilakukan semua orang selama tahun kedua. Pada saat itu, kultivasi mereka harus dihentikan sementara, dan meletakkan dasar armor perang mereka terlebih dahulu. Ini adalah prioritas utama. Tidak ada cukup waktu, atau sumber daya. Itu adalah masalah yang dihadapi setiap siswa. Tentu saja, akademi lain tidak mengalami masalah ini. Lulus setelah tahun ke-6 mereka setara dengan lulus dari akademi menengah. Tidak perlu memiliki battle armor sama sekali, hanya meningkatkan basis kultivasi mereka dengan menghabiskan banyak waktu untuk itu sudah cukup. Tapi begitulah perbedaan tercipta. Mengapa siswa Shrek bisa menjadi putra surga yang bangga? Bukankah itu karena mereka memiliki sumber daya pelatihan dan bekerja keras jauh melebihi akademi biasa? Lambang ungu. Jika pembuatan armor pertempuran satu kata berjalan lancar,
sumber daya yang dibutuhkan akan bertambah hingga sekitar 30 lambang kuning. Jika ditukar dengan lencana ungu, satu hanya akan mendapat 2. Dengan lambang ungu, jika seseorang hidup hemat, itu setara dengan setengah dari set battle armor. Bagaimana hadiah ini tidak akan mempercepat detak jantung seseorang? Hal yang sama berlaku untuk Tang Yuge dan yang lainnya. Jika mereka bisa mendapatkan lambang ungu, di masa depan, mereka bisa menghemat banyak waktu untuk berkultivasi dan membuat armor pertempuran 2 kata. Setelah tahun keempat, banyak siswa di pelataran luar akan memilih keluar untuk melakukan tugas, karena hadiah untuk menyelesaikan tugas lebih murah hati. Dengan kata lain, karena kekurangan uang. Jika bukan karena uang, siapa yang tidak mau tinggal di Akademi Shrek untuk berkultivasi? Tidak ada keraguan bahwa dengan peningkatan hadiah, semua orang akan putus asa untuk game ini. Jangan stres. Katakan padaku, bisakah aku benar-benar mengandalkanmu? Bisakah Fatih Jin bangun? Lan Xuanyu menatap Qian Lei dan berkata. Qian Lei mengedipkan mata padanya hari itu, dan dia tahu itu terkait dengan Fatih Jin. Seperti yang diharapkan, Qian Lei memberitahunya bahwa Fatih Jin akan segera bangun, dan ada beberapa kehebohan akhir-akhir ini. Tidak masalah, dia pasti bisa bangun. Seharusnya hanya beberapa hari, dan saya jelas bisa merasakan bahwa setelah bangun kali ini, dia seharusnya berevolusi. Dia pasti akan meningkatkan kekuatanku banyak. Ditambah duplikat Emerald Demon Bird dan bantuanmu dalam pemanggilanku. Ini pasti akan memberikan kejutan besar bagi pihak lain. Hehehehe, saya berharap guru jiwa keenam mereka memiliki jiwa bela diri tipe naga. Fatih Jin tampaknya mampu menekan monster jiwa tipe naga. Bagaimana menurutmu? Apakah dia adalah binatang pemakan naga dari dunia lain, dan aslinya sangat kuat? Lan Xuanyu berkata dengan nada marah, berhentilah bermimpi. Ayo andalkan panggilan Anda untuk pertempuran terlebih dahulu. Keterampilan pemanggilanmu saat ini memang menjadi lebih bisa diandalkan. Liu Feng meringkuk mulutnya, itu masih tidak terlalu berguna. Menurut pendapat saya, lebih baik menukar dia dengan Bing Tianliang untuk keamanan lebih. Tidak, aku benar-benar tidak akan bertukar. Qian Lei melompat seolah-olah dia telah diinjak. Aku melewatkan kesempatan terakhir kali, tapi aku tidak bisa melewatkannya lagi kali ini. Lambang ungu. Frenzy, jika Anda membicarakan hal ini lagi, Anda akan mendengar kabar dari saya. Dari segi utilitas, setidaknya dari pertandingan sebelumnya, Qian Lei jelas tidak sebagus Bing Tianliang. Namun, kali ini hadiahnya terlalu murah hati. Jika mereka menukarnya, dia tidak akan bisa mendapatkan bagian dari hadiahnya. Lan Xuanyu menatapnya dan kemudian ke Liu Feng, itu saja. Mari bekerja keras bersama. Meskipun kami beruntung menang terakhir kali, kami semua telah meningkat pesat kali ini. Masih harus ada kesempatan untuk menang. Dan bukan yang kecil. Bahkan jika kita kalah, kita tidak akan menderita kerugian apapun, bukan? Akademi telah memasang taruhan. Kami juga mendapatkan lebih dari selusin emblem kuning dari Exchange Center. Hampir tidak ada tahun pertama yang menghasilkan uang lebih cepat dari kita. Tenangkan pikiranmu, dan keluarkan kemampuanmu sebanyak mungkin. Benar sekali, di Exchange Center, sudah ada lebih dari 150 orang yang menukar barang mereka. Ini adalah 150 lambang putih. Dan masih ada 2 hari sebelum pertandingan, masih ada orang yang akan terus membeli. Mempertimbangkan semuanya, pasti akan ada lebih dari 10 lambang kuning. Bahkan jika mereka benar-benar kalah, mereka tidak akan kehilangan apapun. Dalam hal ini, tekanan pada tahun ketiga lebih besar dari mereka. Mereka pernah kalah sekali sebelumnya. Jika mereka kalah lagi kali ini, itu benar-benar mustahil untuk dibenarkan. Dalam suasana yang semakin tegang inilah seminggu akhirnya berlalu. Pertandingan yang sangat dinanti akan segera hadir. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah sebelum pertandingan dimulai, dia menerima telepon. Nak, kamu akan bertanding. Bukankah kau masih di tahun pertamamu? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan senior tahun ketiga Anda? Tidak ada seseorang dengan nama yang sama, kan? Nan Cheng menelepon, suaranya penuh kejutan. Ini adalah panggilan telepon komunikasi antar planet, yang sangat mahal. Biasanya, Nan Cheng hanya akan menelepon Lan Xuanyu sebulan sekali. Ini kamu tidak salah. Bu, bagaimana kamu tahu? Lan Xuanyu juga penasaran. Nan Cheng jarang pergi ke dunia Douluo. Dia biasanya suka menonton variety show dan mendengarkan Paman Le bernyanyi. Nan Cheng berkata, mengapa saya tidak tahu?
Itu disiarkan di TV Federal. Acara yang sangat besar, dan saya masih tidak tahu. Rekan-rekan saya bertanya apakah Lan Xuanyu adalah Anda. Saya berpikir Anda adalah satu-satunya dengan nama ini di antara tahun-tahun pertama. Dan itu benar-benar kamu. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba melebar, siarkan ke seluruh federasi. Nan Cheng berkata, iya. Berapa lama sebelum Anda bersaing? Bukankah waktunya sudah dekat? Menurut waktu antar bintang, itu harus dekat. Kecepatan transmisi di sini akan sedikit lebih lambat. Saya rasa itu akan terjadi beberapa jam kemudian. Saat pertandingan selesai, hubungi saya sesegera mungkin. Jika Anda kalah, saya tidak akan menontonnya. Jika kamu menang, aku akan menontonnya. Lan Xuanyu tampak terdiam, dan terkejut dengan berita yang dibawa oleh ibunya. Siaran federal, apakah mereka benar-benar harus pergi sejauh ini? Faktanya, dia tidak tahu bahwa reputasi dan pengaruh Akademi Shrek terhadap federasi jauh lebih besar daripada yang mereka lihat sekarang. Akademi Shrek, yang memiliki sejarah 30.000 tahun, telah secara resmi mengumumkan sebuah game. Betapa langka situasi ini, Lan Xuanyu merasa bahwa dia menderita kerugian sekarang. Hak siar yang dijual oleh Akademi seharusnya sangat besar, bukan? Tapi mereka tidak pernah berkonsultasi tentang itu. Ini terlalu banyak, Xuanyu. Kompetisi hanyalah kompetisi, kamu harus berhati-hati, oke? Jangan terluka lagi secara mental. Jangan membuat ibumu khawatir, pernahkah kamu mendengar? Peringatan sungguh-sungguh dari Nan Cheng datang. Bu, jangan khawatir, ini pertandingan di dunia Douluo, tidak akan terjadi apa-apa. Kami telah bertarung melawan tahun ketiga sebelumnya, dan kami menang. Tunggu saja untuk melihat penampilan heroik anakmu. Yah, oke. Kemudian lakukan yang terbaik untuk menang. Ayahmu telah membual dengan rekan-rekannya sepanjang hari ini. Suara Lan Xiao tiba-tiba datang dari sisi lain, jika kamu kalah, aku akan menghajarmu. Lan Xuanyu terdiam beberapa saat, dan dia mengesampingkan orang tuanya untuk saat ini, menutup komunikasi dengan tergesa-gesa, dan segera menelepon Tang Yuge. Bab 387 Ayo Mogok. Kakak senior, apakah Anda mengetahui suatu hal tertentu? Lan Xuanyu berkata. Tang Yuge berkata dengan sedikit dingin, ada apa? Jika Anda ingin mempengaruhi persiapan saya sebelum laga, maka Anda salah. Lan Xuanyu berkata, tidak. Saya pikir kita harus melakukan pemogokan. Memukul. Tang Yuge tercengang, apakah kamu gila? Akademi telah mengumumkannya ke dunia luar. Pada saat seperti itu, apa yang akan dilakukan Akademi kepada kita jika kita melakukannya? Lan Xuanyu berkata, Akademi telah menjual hak siar pertandingan ini ke saluran televisi Jiwa Federasi, dan sekarang disiarkan ke seluruh federasi. Saudari, apakah Anda tahu berapa banyak ini bisa dijual? Petik 2 petik 2. Sisi lain terdiam, tetapi segera suara berat Tang Yuge terdengar. Kamu ada di mana? Tang Yuge menggertakkan giginya. Di asrama. Sampai jumpa di gedung pengajaran utama kami akan pergi ke dekan. Dalam hal ini, Akademi bertindak terlalu jauh. Kami telah memotong rasio pertukaran kami begitu banyak, dan mereka bahkan menyembunyikan situasinya. Mogok, kita harus mogok. 20 menit kemudian, kapten yang mewakili tim tahun pertama dan ketiga berdiri di depan Ying Lohong. Mengapa kami perlu memberitahu Anda jika Akademi menjual hak siar? Tanpa publisitas Akademi, dapatkah game ini menarik begitu banyak perhatian? Kembali dan bersiaplah untuk pertandingan. Ini bukanlah hal-hal yang perlu Anda pedulikan. Ying Lohong berkata dengan marah. Pada saat yang sama, dia diam-diam memfitnah dalam benaknya, kedua lelaki kecil ini sangat berpengetahuan. Akademi baru membahas hak siar kemarin. Bagaimana mereka tahu begitu cepat? Pertandingan dijadwalkan dimulai hari ini. Mereka awalnya ingin lolos begitu saja secara diam-diam. Selain itu, Akademi benar-benar menghabiskan banyak sumber daya dan koneksi untuk publisitas. Meskipun ini bukan uang, mereka jauh lebih berharga daripada uang. Din, bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kita? Persaingan kami awalnya bersifat pribadi. Kami dapat menerima bahwa Akademi menggunakan kami untuk menghasilkan uang. Lagi pula, kita adalah siswa Akademi ini, tetapi bukankah seharusnya kita mendapat bagian? Akademi menyembunyikan pendapatan seperti ini, sangat tidak adil. Kami masih pelajar dan selalu belajar bagaimana melakukan sesuatu dengan adil di Akademi. Setiap orang diperlakukan sama dan mendapatkan lambang berdasarkan kemampuannya. Tapi kali ini,
Akademi tidak hanya sangat mengurangi nilai tukar lambang kami, tetapi juga menyembunyikan dari kami berita tentang Haxiar. Bagaimana kita bisa tetap melanjutkan dengan ketenangan pikiran? Tang Yuge berkata dengan gelisah. Lan Xuanyu mendengarkan dari samping, dan berpikir bahwa alur pemikiran Tang Yuge cukup jelas. Layak menjadi senior, Ying Lohong berkata dengan suara yang dalam, Haxiar baru saja diselesaikan, tapi saya belum sempat memberi tahu Anda. Selain itu, ini sendiri tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, cepat kembali. Maka kita tidak akan memainkan pertandingan ini. Tang Yuge berkata dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, benarkah? Ya, kita tidak akan bertarung lagi. Lan Xuanyu pasti berdiri di samping Tang Yuge saat ini. Ying Lohong terkejut, kalian berdua berani mengancamku. Tang Yuge berkata dengan marah, kami hanya berjuang melawan perlakuan tidak adil. Wajah Ying Lohong tiba-tiba mengeras. Menghentikan pertandingan, semua Haxiar sudah terjual, ditambah tiketnya. Jika mereka tidak bertarung, kekalahan mereka. Publisitas ke dunia luar hanyalah konfrontasi antara tahun ketiga dan pertama. Jika Anda tidak bertarung, saya dapat menemukan tim dari 2 tahun ini. Saya yakin banyak orang akan bersedia menggantikan posisi Anda dalam kompetisi. Ying Lohong berkata dengan samar. Tang Yuge terkejut, dia tidak berharap Ying Lohong menjadi seperti ini. Dekan, kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Ying Lohong menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, kenapa aku tidak bisa seperti ini? Tang Yuge terdiam beberapa saat, ya, dia adalah dekan. Keputusannya mewakili pengadilan luar Akademi Shrek. Mereka hanya beberapa siswa, apa yang bisa mereka lakukan? Lan Xuanyu melirik Ying Lohong dan menarik Tang Yuge, kakak senior, kalau begitu, ayo pergi. Biarkan dekan mencari orang lain. Hah? Tang Yuge memandang Lan Xuanyu dengan bingung, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Itu adalah lambang ungu. Setiap orang bisa mendapatkan lambang ungu. Di seluruh pengadilan luar, apalagi tahun pertama dan ketiga, bahkan di antara tahun kelima dan keenam, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan lambang ungu. Gangguan hanyalah gangguan, Tang Yuge benar-benar tidak mau menyerah pada permainan ini. Lan Xuanyu berkata dengan tenang, jika kita melakukan pemogokan, tidak apa-apa jika dekan menemukan orang lain. Tapi di antara tahun-tahun pertama, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa bersaing dengan tahun ketiga. Dengan kata lain, tahun-tahun pertama akan kalah. Jika kita kalah, tidak akan ada keuntungan. Dan jarak di antara kita kemungkinan besar. Pertandingan seperti ini mewakili Shrek, Din, jika menurut Anda tidak apa-apa maka saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Ya, di antara tahun-tahun pertama, orang terkuat sebenarnya adalah Yuanen Hui dan Lan Mengqin. Terutama Yuanen Hui, satu-satunya cincin 5, dan jiwa bela dirinya telah mengalami kebangkitan kedua, kebangkitan garis keturunan. Dia harus ada di sana, dan baru pada saat itulah tahun-tahun pertama akan memiliki kekuatan untuk melawan tahun-tahun ketiga. Meski pertandingan ini diiklankan sebagai duel puncak antara tahun pertama dan ketiga, video dari game sebelumnya telah beredar di dunia Douluo sejak beberapa saat. Nyatanya, penonton masih menantikan Lan Xuanyu dan Tang Yuge serta kedua tim mereka kembali bertabrakan. Jika ada perubahan ad hoc, apakah pihak penyiar benar-benar tidak keberatan? Kakak senior Yuge, jika kamu masih memutuskan untuk berpartisipasi, aku tidak punya pendapat. Bagaimanapun, Anda akan menang, dan itu akan menghancurkan. Dalam kompetisi semacam ini, saya pikir tidak ada artinya jika air mata pertama ikut serta. Ying Lohong menatapnya dengan dingin, kamu berbicara seolah-olah kamu bisa mewakili semua tahun pertama. Lan Xuanyu berkata, saya tidak bisa mewakili mereka, tetapi pertempuran kita mewakili reputasi Shrek. Akademi selalu menganjurkan persaingan yang adil dan memberitahu kami untuk meningkatkan diri melalui upaya kami sendiri. Mengandalkan upaya kita sendiri untuk mendapatkan lambang. Namun, kali ini saya melihat ketidakadilan. Pertama, pertukaran itu tidak adil. Perkiraan pendapatan 4 juta koin Douluo hanya akan memberikan lambang ungu kepada pemenang. Ini terlalu tidak adil. Masalah Haxiar setelah itu juga tidak adil, tidak ada dari kami yang diberitahu. Din pasti juga tahu bahwa rekaman video pertandingan di dunia Douluo harus menjadi milik pemenangnya sendiri. Terakhir kali kami menaruhnya di pusat pertukaran akademi dan mendapatkan banyak lambang. Tapi kali ini, disiarkan oleh akademi, yang akan membeli rekaman kami,
apakah ini adil bagi kita? Jika Akademi nomor 1 Federasi bahkan tidak menjunjung tinggi keadilan yang paling dasar, maka saya sangat kecewa. Saya akan mundur dari pertandingan ini. Setelah berbicara, Lan Xuanyu berbalik dan berjalan keluar. Mendengarkan kata-katanya yang tegas, mata Tang Yuge menjadi rumit. Kata-katanya bahkan membuat darahnya mendidih. Dia benar, ini adalah Shrek, kuil suci yang dirindukan semua master jiwa. Jika di Akademi Shrek tidak ada keadilan, apakah itu masih bisa dianggap sebagai tempat suci di hati mereka? Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, kata-kata Lan Xuanyu tiba-tiba membuat mata Tang Yuge lebih kencang. Din, aku memintamu untuk mencari orang lain. Tapi di tahun ketiga, aku, Yuge, masih memegang otoritas tertentu. Saya akan menjelaskan situasinya kepada semua orang. Kemudian terserah kepada setiap orang untuk memilih apakah tetap berpegang pada keadilan atau berpartisipasi demi keuntungan. Setelah itu, dia juga mengikuti Lan Xuanyu keluar. Kalian berdua kembali. Wajah Ying Lohong memerah karena malu. Dia sedikit terdiam oleh kata-kata mereka yang berani. Lan Xuanyu, yang sedang berjalan di depan, segera berhenti, berbalik, dan pada saat yang sama menarik Tang Yuge yang marah, yang berjalan ke sisinya. Instruksi apa yang dimiliki dekan? Lan Xuanyu bertanya dengan tenang. Ying Lohong berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Lan Xuanyu berkata, keadilan, kami hanya menginginkan apa yang seharusnya menjadi milik kami. Kalau begitu mari kita lakukan seperti ini, Din, kami juga memahami bahwa tanpa iklan akademi, pertandingan tidak akan pernah memiliki pengaruh yang begitu besar. Kami tidak akan terlalu banyak bertengkar dengan akademi. Dalam game ini, siapapun yang menang, kedua belah pihak pasti akan habis-habisan. Pihak yang menang akan menuai hasilnya, tetapi pihak yang kalah juga telah berusaha keras. Saya pikir harus ada sejumlah subsidi. Saya tidak akan menawar secara spesifik berapa banyak. Apa yang Anda katakan tentang ini, tim yang menang akan memiliki 2 lambang ungu untuk setiap anggota tim, dan tim yang kalah akan memiliki lambang ungu. Kami tidak akan menanyakan berapa banyak hak siar yang terjual, dan kami tidak menginginkan semua itu. Itu semua akan menjadi milik akademi. Kami tidak meminta banyak, dengan perhitungan sederhana, pendapatan dalam koin Douluo saja sudah lebih dari itu, begitu juga dengan hak siarnya. Akademi masih menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, kita semua adalah talenta terbaik di tahun kita, bukankah akademi ingin melihat kita tumbuh? Dengan lambang, kita dapat menukar lebih banyak sumber daya, berkultivasi lebih keras, menjadi lebih kuat, dan membawa kemuliaan bagi akademi. Dalam arti tertentu, akademi juga harus memberikan lebih banyak sumber daya kepada siswa berprestasi. Memberi melalui kompetisi ini tidak melanggar kebijakan keadilan akademi. Bukankah ini membunuh 2 burung dengan 1 batu? Berkultivasi lebih keras, menjadi lebih kuat, dan membawa kemuliaan bagi akademi. Dalam arti tertentu, akademi juga harus memberikan lebih banyak sumber daya kepada siswa berprestasi. Memberi melalui kompetisi ini tidak melanggar kebijakan keadilan akademi. Bukankah ini membunuh 2 burung dengan 1 batu? Berkultivasi lebih keras, menjadi lebih kuat, dan membawa kemuliaan bagi akademi. Dalam arti tertentu, akademi juga harus memberikan lebih banyak sumber daya kepada siswa berprestasi. Memberi melalui kompetisi ini tidak melanggar kebijakan keadilan akademi. Bukankah ini membunuh 2 burung dengan 1 batu? Tang Yuge, yang berdiri di samping Lan Xuanyu, sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar baru berusia 12 tahun? Orang ini benar-benar terlalu pandai berbicara. Bab 388 Kerangka Raja Emas. Ying Lohong memandang Lan Xuanyu dengan linglung, dia tahu tentang kemampuan memerintah Lan Xuanyu tetapi bukan karena anak ini juga sangat fasih. Apa yang dia katakan masuk akal. Tampaknya menerima persyaratannya akan menguntungkan dan tidak berbahaya. Mata Lan Xuanyu jujur, nadanya tenang, dan wajahnya tulus. Din, jangan khawatir, kami akan bekerja keras. Selain itu, saya pikir kami tahun pertama pasti bisa mengalahkan tahun ketiga kali ini. Saya memiliki kepercayaan diri. Faktanya, yang ingin dilihat penonton adalah tantangan melewatkan tahun yang berhasil. Jika Anda mengganti tim secara acak, dan dikalahkan dalam waktu singkat, di mana wajah Shrek? Jika pertandingannya tidak cukup menarik, untuk selanjutnya, apakah orang-orang akan tetap mempercayai kami? Apakah mereka masih menonton pertandingan kami?
Anda harus memikirkannya dalam jangka panjang. Tang Yuge tiba-tiba ingin memukulinya sekarang. Siapa yang pasti bisa mengalahkan kita? Orang ini benar-benar sombong. Ying Lohong menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan menuju Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mundur selangkah tanpa sadar. Din, tentunya kamu tidak akan menggunakan kekerasan untuk menindas beberapa siswa junior kan? Guruku tahu bahwa aku pergi mencarimu. Ying Lohong menamparkan kepalanya, bahkan jika bajingan Tang Zhenhua itu ada di sini, aku juga akan menempatkannya di tempatnya. Kalian berdua keluar, hanya kali ini, saya akan mengizinkannya. Juga, tutup mulutmu. Ya, terima kasih Din, Din perkasa. Dekan mendominasi, kamu adalah juru bicara keadilan, kamu adalah guru tercantik di akademi. Lan Xuanyu mengucapkan serangkaian pujian dengan cepat, lalu berbalik dan lari. Tidak ada satupun jejak dari penampilannya yang menakjubkan dari sebelumnya. Tang Yuge belum bereaksi, dan Lan Xuanyu sudah menghilang. Din, kalau begitu aku juga, kata Tang Yuge ragu-ragu. Keluar, ya, Tang Yuge juga berbalik dan lari. Melihat ke belakang mereka berdua, kemarahan di wajah Ying Lohong menghilang, dan digantikan oleh senyuman. Lan Xuanyu, bocah bau ini, dia benar-benar memiliki temperamen seorang pemimpin. Cerdas dan fleksibel, serta pekerja keras. Dia benar-benar merasakan sekarang pertempuran antara tahun ketiga dan pertama ini, bahkan jika tahun ketiga lebih berhati-hati daripada yang terakhir kali, dengan satu orang lagi, mereka mungkin benar-benar tidak dapat memenangkan Lan Xuanyu dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu, Tang Yuge jauh lebih sederhana. Mereka adalah kapten dari tim masing-masing, dan kemampuan memerintah mereka sebagai kapten sering dikaitkan erat dengan kemenangan akhir. Memikirkan hal ini, Ying Lohong mengangkat tangannya untuk membuka komunikator jiwanya dan memutar nomor, berapa peluang yang diberikan oleh pusat perjudian Shrek sekarang. Sebuah suara wanita datang dari sisi lain. Din, menurut analisis data saat ini, perbandingan kekuatan kedua belah pihak dan keadaan pertandingan pertama, peluang menang saat ini untuk tahun ketiga adalah 1:23, dan peluang untuk tahun-tahun pertama adalah 1-3,6. Hah, mengapa jauh lebih buruk? Bukankah tahun-tahun pertama memenangkan pertandingan pertama? Ying Lohong berkata dengan heran. Alasan mengapa dia setuju dengan kondisi Lan Xuanyu sederhana, manfaat yang terlibat tidak sedikit. Meskipun akademi tidak kekurangan uang, pengadilan luar dan pengadilan dalam independen, dan banyak sumber daya pengadilan luar berasal dari pengadilan dalam. Tentu saja selalu baik untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dia, sebagai dekan, juga ikut andil di dalamnya. Justru karena tahun pertama menang terakhir kali, jadi kali ini peluang mereka jauh lebih buruk. Sebenarnya, kemenangan tahun pertama sebenarnya sangat beruntung. Itu setara dengan 5 orang yang mengeroyok Tang Yuge sendirian. 4 lainnya telah menghabiskan energi mereka karena tembakan persahabatan. Selain itu, Yuanen Huihui tidak mungkin mengalami ledakan kekuatan seketika dari kebangkitan kedua. Dan kali ini ada satu orang lagi di tim tahun ketiga. Menurut sumber yang dapat dipercaya, itu adalah Sima Xian. Sima Xian, Raja Kerangka Emas, Sima Xian itu. Ying Lohong berkata dengan heran. Ya, itu dia. Bukankah dia seharusnya berkonflik dengan Tang Yuge? Sejak kalah dari Tang Yuge, dia tidak membuat banyak keributan di kelas 3. Ying Lohong berkata dengan bingung. Pertempuran ini terkait dengan kehormatan tahun ketiga. Tang Yuge telah membujuknya, dan dia setuju. Sima Xian juga 5 cincin, dan kekuatan tempurnya adalah yang kedua setelah Tang Yuge. Jika dia bergabung, jarak kekuatan antara kedua belah pihak agak besar. Kemungkinan terjadi kecelakaan bahkan lebih kecil. Dalam hal master jiwa 5 cincin saja, ada 4 di antara tahun ketiga kali ini, dan 2 lainnya juga merupakan cincin 4 tingkat atas. Sangat sulit bagi tahun-tahun pertama untuk menang. Itu sebabnya ada peluang seperti itu. Ying Lohong menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit keraguan terlihat. Karena kinerja Lan Xuanyu dan Tang Yuge barusan, di awalnya ingin bertaruh pada tim Lan Xuanyu, tetapi setelah mendengarkan analisis, dia juga merasa bahwa hampir tidak mungkin untuk menang di tahun-tahun pertama. Bahkan jika jiwa bela diri Liu Feng telah mengalami kebangkitan kedua, kemungkinannya sangat tipis. Lagi pula, Liu Feng hanya 3 cincin, celah dalam kultivasi terlalu besar. Dan muridnya yang gendut kecil itu pada dasarnya tidak berguna. Satu orang lagi untuk tahun ketiga adalah peningkatan yang substansial. Satu lagi untuk tahun-tahun pertama,
justru sebaliknya bisa melemahkan mereka. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya memang seperti itu, tidak peduli apapun, tahun-tahun pertama tidak mungkin menang. Din, haruskah kita bertaruh kali ini? Suara itu bertanya dari perangkat komunikasi. Saat berjudi, beli 50 lambang ungu untuk tahun ketiga. Kami akan menghasilkan sedikit uang dan hanya itu. Ying Lohong akhirnya memutuskan untuk melakukannya menurut penilaiannya sendiri. Meskipun penghasilannya sangat rendah, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya itu bisa mengimbangi bagian yang diminta Lan Xuanyu. Setelah meninggalkan gedung pengajaran, Tang Yuge melihat Lan Xuanyu berjalan di depan. Lan Xuanyu berhenti di situ. Lan Xuanyu berhenti, menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, dan dia mendapatkan lebih dari selusin lambang ungu. Ini bukan jumlah yang kecil, dan bahkan jika dia kalah, dia masih bisa memilikinya. Ini adalah hal yang paling penting. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pasti bisa mengalahkan kami. Tang Yuge berkata dengan dingin. Ya, bukankah aku punya hak untuk mengatakannya dengan santai? Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Katakan dengan santai. Tang Yuge menatap kosong. Lan Xuanyu berkata, semua yang saya katakan tadi adalah untuk membuat dekan menyetujui persyaratan kami. Sebagai orang yang mendapat manfaat dari ini, Anda harus senang karenanya. Bahkan jika kalah, semua orang akan memiliki lambang ungu. Dan jika Anda menang, Anda akan memiliki 2. Berapa penghasilan Anda dalam setahun? Cukup untuk beberapa bulan berkultivasi dengan keras tanpa mendapatkan emblem, kan? Ya, itu banyak. Tiba-tiba, hadiahnya 2 kali lipat dari hadiah sebelumnya. Baru sekarang Tang Yuge mendapatkan kembali akalnya. Melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba merasa sedikit takut pada pria ini. Bagaimana dia menumbuhkan otak seperti itu? Dia baru di tahun pertamanya. Baru beberapa bulan sejak dia tiba di akademi. Jika beberapa tahun lagi berlalu, berapa banyak lagi orang ini akan tumbuh? Kemampuanmu berasal dari otakmu, kan? Tang Yuge berkata dengan suara marah, kamu harus bekerja keras untuk kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak bisa menjadi pemimpin tahun pertama. Terima kasih atas perhatian kakak senior. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum. Tang Yuge tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia merasa bahwa jika dia berbicara lebih banyak, itu mungkin benar-benar memengaruhi pola pikirnya untuk game tersebut. Sampai jumpa di pertandingan. Setelah berbicara, Tang Yuge pergi. Pada saat ini, komunikator jiwa di pergelangan tangan Lan Xuanyu berdering. Hui, ada apa? Lan Xuanyu mengangkat telepon itu. Kakak Xuanyu, tahukah kamu? Perjudian Shrek telah mempertaruhkan kita. Yuanen Hui berkata dengan misterius. Perjudian Shrek, apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuanen Hui berkata, dalam keadaan normal, pusat perjudian hanya dapat dibuka oleh federasi, tetapi kota Shrek kami memiliki tingkat otonomi tertentu, jadi kami memiliki pusat perjudian sendiri. Sebagian besar ditujukan untuk warga kota Shrek. Tapi perjudian Shrek hanya menerima lambang Akademi Shrek kami sebagai taruhannya, jadi ini juga merupakan tempat yang sangat istimewa di sini. Lan Xuanyu dengan penasaran berkata, apa kemungkinannya? Bab 389 peluang. Yuanen Hui berkata, jika tahun ketiga menang, kemungkinannya adalah 1:1,2, jika kita menang, 1:3,6. Tunggu, peluangnya telah berubah lagi. Tampaknya seseorang telah bertaruh besar-besaran di tahun ketiga. Peluang mereka telah berubah menjadi 1:1,19, dan kami 1:3,9. Pikiran Lan Xuanyu berpacu sedikit, menyipitkan matanya, dia berkata, tunggu aku. Mari kita bertemu sekarang di asrama saya. Saya akan menelepon yang lain dan kemudian mari kita diskusikan bersama, dan lihat apakah ada kesempatan untuk kita. Dia selalu berjiwa petualang. Ini adalah hasil dari ajaran Yin Tianfan, mencari kekayaan di tengah bahaya. Yin Tianfan berkata kepadanya bahwa jika dia ingin mengambil kesempatan, setidaknya dia harus bisa menerima hasil terburuk. Dan ketika keuntungan cenderung jauh lebih besar daripada kerugiannya, kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Lan Xuanyu mengirim pesan ke semua orang, dan setengah jam kemudian, 5 orang lainnya telah berkumpul di asramanya. Lan Xuanyu menceritakan rasio perjudian yang dikatakan Yuanen Hui. Sudah mendekati 1-4. Lalu haruskah kita mengumpulkan lambang kita dan mempertaruhkannya pada diri kita sendiri?
Qian Lei berkata dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat peluangnya, tahun ketiga seharusnya memiliki peluang menang yang lebih besar daripada kita, dan setidaknya di mata orang luar, itu pasti sangat besar. Mereka akan menganalisis berdasarkan kekuatan kita. Dan dalam analisis mereka, tidak mungkin menyembunyikan kebangkitan kedua Frenzy. Ada beberapa hal yang tidak diketahui dunia luar, salah satunya adalah saya juga 3 cincin sekarang, dan garis keturunan saya telah berevolusi. Mereka juga tidak tahu tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri Qian Qiu. Fatih, apakah Fatih Jin sudah bangun? Wajah Qian Lei sedikit berubah. Belum, tapi aku benar-benar berpikir dia akan bangun. Mulut Lan Xuanyu berkedut, seberapa yakin kamu? Ini bukan lelucon. Dia akan memiliki dampak kunci pada hasilnya. Qian Lei berkata, lebih dari 80% yakin. Aku bisa merasakannya berdenyut sejak beberapa hari terakhir. Ini semacam perasaan bahwa dia akan bangun kapan saja. Itu harus tetap berkembang. Setelah menyerap begitu banyak vitalitas, itu seharusnya mempengaruhi dia cukup banyak. Lan Xuanyu berkata, dibandingkan dengan game terakhir, aku, Fatih, dan Liu Feng semuanya telah memasuki dunia 3 cincin, dan ada satu lagi yang gemuk di antara kita, Fatih Jin. Jiwa bela diri Liu Feng telah terbangun setelah bermutasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Qian Qiu telah memasuki alam 4 cincin dan jiwa bela dirinya juga telah terbangun untuk kedua kalinya. Ini setara dengan kita semua mengalami transformasi menyeluruh. Ditambah dengan 5 cincin Hui Hui dan kebangkitan garis keturunan Elf King-nya, kekuatan kami secara keseluruhan telah meningkat pesat. Satu hal yang bisa saya ungkapkan adalah, setelah garis keturunan saya bermutasi, saya mendapatkan satu kemampuan lagi. Kemampuan yang mirip dengan teknik martial Soul Fusion, dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, sangat mungkin bagi saya untuk menginstakil lawan. Tapi setelah es itu habis, kekuatanku akan sangat berkurang. Saya tidak akan bisa menggunakan kekuatan garis keturunan saya lagi. Jadi hanya bisa digunakan sebagai jurus pembunuh di saat genting. Sebagian besar waktu, saya akan membantu Anda dan bertarung secara langsung. Dukungan saya menjadi lebih komprehensif kali ini, tidak hanya memperkuat garis keturunan Anda, tetapi juga kontrol elemen Anda. Lan mungkin sedikit mengernyit dan berkata, kita semua tahu itu. Bukankah kita semua mencobanya ketika kita berlatih bersama? Apa maksudmu dengan mengatakan semua itu? Mari kita bertaruh pada diri kita sendiri. Kalau begitu mari kita lakukan dan lihat berapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Petik 2. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, tidak, kami tidak akan mempertaruhkan lambang kami yang tersisa. Lambang ini diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar kita. Mereka tidak dapat digunakan dengan mudah. Tidak banyak yang tersisa. Panggil semua orang, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Berkat upaya Tang Yuge dan saya, hadiah yang akan kami terima dari game ini telah meningkat. Kemudian, dia berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya dengan Ying Lohong. Semua orang saling memandang, dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Bahkan setelah kalah, masih ada emblem berwarna ungu. Mengapa mereka takut kehilangan sekarang? Lan Xuanyu berkata, apakah kalian berpikir bahwa kami memiliki cukup banyak keuntungan bahkan jika kami kalah, dan puas? Qian Lei mengangguk tanpa sadar. Liu Feng mengerutkan kening, tetapi Lan mungkin mengangkat kepalanya, mengapa kita kalah? Kita harus menang. Ya, kita harus menang, kita tidak akan kalah darinya. Yuanen Hui Hui juga berkata dengan tegas. Dong Qianqiu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap Lan Xuanyu, dan menunggunya untuk melanjutkan. Lan Xuanyu berkata, ya, tidak apa-apa kalah. Ada keuntungan yang begitu besar, dan sepertinya kami bisa puas dengan itu. Tapi, pernahkah Anda memikirkan berapa lama lambang ungu bisa bertahan? Bahkan jika itu ditukar dengan lambang kuning, dalam kasusku, itu hanya cukup untuk 6 perjalanan ke Danau Sigok. Itu cukup untuk saya gunakan paling banyak selama 1,5 bulan, jika saya berkultivasi tanpa hambatan. Itu cukup banyak, Qian Lei berkata sambil menyeringai. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, bagaimana jika ada 6? Bagaimana dengan 6 lambang ungu untuk setiap orang? Berapa banyak yang bisa kita lakukan? Kali ini dari menjual berita, kami telah mendapatkan lebih dari selusin lambang kuning. Tapi untuk semua orang, itu sekitar 2. Tidaklah cukup bagi kita untuk berkultivasi sepenuhnya. Jika setiap orang dapat memiliki 6 lambang ungu, ini tidak hanya cukup untuk penanaman tahun ini,
tetapi juga dapat menghemat biaya sumber daya untuk membuat baju perang kita. Kita tidak perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan emblem lagi. Kami bisa menghabiskan seluruh waktu kami untuk berlatih dan membuat battle armor kami tanpa membuang waktu. Efisiensi pasti akan jauh lebih tinggi dan mari kita maju lebih cepat dari yang lain. Berbicara tentang ini, matanya menjadi sangat cerah. Jadi, kita harus menang, kita harus memenangkan permainan. Jika kita menang, setiap orang memiliki 2 lambang ungu. Karena kami memiliki 1 lambang ungu per orang, kami akan mempertaruhkan semuanya. Peluangnya adalah 1 hingga 3,9, itu artinya kita akan mendapatkan hampir 4 lambang ungu. Manfaatnya terlalu besar, itu bisa membuat kita berhenti mengkhawatirkan sumber daya pelatihan selama setahun. Saya pikir itu layak dipertaruhkan. Saya pasti akan mempertaruhkan lambang ungu saya sendiri pada kami. Anda semua, pilih sendiri. Tapi saya harap tidak peduli bagaimana Anda memilih, semua orang akan bertarung seolah-olah hidup kita bergantung padanya dalam pertempuran ini. Saya akan bertaruh, Liu Feng berkata tanpa ragu. Dia menyeringai dan menunjukkan gigi putihnya. Ketika saya datang ke Shrek, itu adalah perubahan yang mengejutkan bagi saya. Kecepatan peningkatan saya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini semua karena sumber daya Akademi Shrek dan bantuan Xuanyu. Saya akan mencobanya, dan lihat apakah kita bisa bangkit dari pengemis menjadi kaya. Apalagi, tanpa jalan keluar, kekuatan letusan kita pasti akan semakin besar. Aku juga akan mengikuti. Jika saya kalah, 1 lambang hilang, dan jika saya menang, saya akan memiliki 6 lambang. 600% dari keuntungan. Mengapa saya ragu? Qian Lei tersenyum, lebih penting lagi, saya percaya pada bos. Dia tidak pernah salah. Saya juga, Dong Qianqiu berkata dengan singkat. Mata Yuanen Hui yang berwarna berbeda bersinar terang, inilah alasan mengapa saya memberitahu kakak Xuanyu tentang berita ini. Awalnya saya hanya ingin membujuknya untuk mempertaruhkan selusin lambang kuning kami. Kali ini kami bermain besar, bahkan lebih baik. Biarkan saya menangani Tang Yuge, saya pasti akan mengalahkannya. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Lan mungkin berkata dengan santai. Lan Xuanyu tersenyum, jika kita kalah, kita dapat menganggap tidak ada yang terjadi. Jika kami menang, tidak ada yang bisa membandingkan kami di antara tahun-tahun pertama. Ketika kita akan menjadi tahun kedua, kita semua memiliki armor pertempuran satu kata. Ya, jika mereka kalah, mereka hanya akan kehilangan lambang ungu yang baru saja diberikan, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan keuntungan astronomi. Dalam sejarah Akademi Shrek, mungkin hanya ada beberapa siswa dari pengadilan luar yang bisa mendapatkan begitu banyak lambang di tahun pertama mereka. Sumber daya yang begitu besar sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Slogan kami adalah, keenamnya saling memandang dan tersenyum, dan berkata serempak, cobalah, ayo bangkit dari pengemis menjadi kaya. Setelah berbicara, mereka tidak bisa menahan tawa, dan semangat juang yang kuat muncul dari mereka. Dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, mereka harus menang, mereka harus menang. Kemungkinannya menjadi 1-4, Kakak Xuanyu. Bab 390 Rahasia yang tidak Anda ketahui. 6 lambang ungu, dengan kehormatan kami sebagai jaminan, mungkinkah? Lan Xuanyu bertanya pada Yuanen Hui. Tidak masalah, aku akan meminjam dari keluargaku. Dan kami tidak bisa langsung berpartisipasi dalam perjudian di usia kami, tetapi keluarga saya bisa. Aku akan membiarkan ayahku melakukannya. Oke, kemudian bertaruh 6 lambang ungu, dan 12 lambang kuning yang kami dapatkan dari menjual berita, semuanya untuk diri kami sendiri. Kita tidak punya jalan keluar lagi sekarang, ayo pergi. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa anak muda dengan usia semuda ini akan memiliki keberanian yang begitu besar. Tidak ada yang optimis tentang mereka. Bahkan taruhan mereka tidak banyak mengubah peluang. 1-4, ini adalah peluang terakhir saat mereka bertaruh. Pertempuran ini juga menarik perhatian semua orang dari Outer Court. Setelah memasang taruhan mereka, tim 6 Lan Xuanyu tidak muncul di depan mata siswa sama sekali. Selama 2 hari terakhir, mereka semua mengambil cuti dan berlatih bersama. Di tahun ketiga, Tang Yuge juga berlatih dengan rekannya. Semua orang menunggu hari ini datang. Alasan yang membuat pertarungan ini begitu menarik adalah karena perbedaan kekuatan antara setiap tahun di Akademi Shrek sebenarnya sangat besar.
Semua orang jenius yang dipilih dari jutaan untuk masuk akademi, dan sumber daya pelatihan Shrek jauh di luar jangkauan dunia luar. Jadi, belajar di sini selama 1 hari berarti 1 hari lagi pertumbuhan. Belum lagi tahun pertama menantang tahun ketiga, bahkan untuk tahun kedua hampir tidak mungkin berhasil menantang tahun ketiga. Bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka tidak bisa menggunakan battle armor. Orang harus tahu, siswa tahun ke-6 puncak pelataran luar Akademi Shrek, pada usia 18 tahun, semuanya akan berkultivasi melewati alam 7 cincin dan menjadi pembangkit tenaga Sol Douluo. Begitu seseorang memasuki pengadilan dalam, dia pasti akan menjadi judul Douluo sebelum usia 25 tahun. Ini adalah Akademi Shrek, tempat para talenta terbaik dari seluruh federasi berkumpul. Dan dalam lingkungan seperti itu, tantangan melewatkan 2 tahun benar-benar terjadi. Dan itu melawan tim nomor 1 tahun ketiga, ini benar-benar terlalu mencolok. Yang paling mendapat perhatian sebenarnya adalah Lan Xuanyu dan yang lainnya. Karena semua orang ingin tahu seberapa kuat anak-anak kecil ini karena mampu membuat tantangan bolos selama 2 tahun. Ini telah membangkitkan perhatian seluruh federasi. Haruskah talenta seperti itu dihubungi sesegera mungkin? Sejauh mana mereka akan tumbuh di masa depan? Ini adalah alasan terbesar mengapa pertempuran ini menarik begitu banyak perhatian. Hari Minggu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Nan Cheng sudah menyalakan TV jiwa di rumah, duduk di sofa dan menunggu. Ini masih pagi, apa yang kamu lihat sekarang? Kami masih harus menunggu beberapa saat. Bukankah kamu bilang ingin menunggu kabar hasil pertandingan dari putramu? Lan Xiao menatap istrinya tanpa daya. Pergilah memasak, kamu. Saya mogok hari ini. Saya hanya berbicara dengan santai sebelumnya. Ada analisis khusus sebelum pertandingan. Saya akan melihat analisisnya terlebih dahulu. Saya mendengar bahwa mereka tidak optimis tentang putra kami, tetapi saya pikir dia bisa menang. Putraku adalah yang terbaik. Nan Cheng bahkan tidak melihat ke arah Lan Xiao, matanya benar-benar terpaku pada layar TV. Lan Xiao berkata tanpa daya, Shrek adalah tempat berkumpulnya para jenius. Tantangan melewatkan 2 tahun, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Jangan terlalu kecewa ketika saatnya tiba. Lan Xiao, apakah kamu benar-benar ayahnya? Bagaimana mungkin Anda tidak berbicara untuk putra Anda? Nan Cheng memelototinya. Mulut Lan Xiao berkedut, dan dia ingin berkata, aku sebenarnya bukan ayahnya. Meskipun dia tidak berbeda dengan putranya. Aku hanya waras. Pergilah memasak. 4 hidangan dan 1 sup, tidak boleh ada yang terlewatkan. Atau kamu akan tidur di sofa malam ini. Kemenanganmu. Surga Dou. Nana duduk diam di sofa, menonton TV di depannya. TV jiwanya sudah lama tidak dinyalakan. Dong Qianqiu lah yang mengiriminya pesan, memberitahunya tentang pertempuran itu. Nana sudah menunggu untuk melihatnya pagi-pagi sekali. Tidak masalah baginya apakah mereka akan menang atau kalah. Dia hanya ingin melihat seperti apa kedua muridnya sekarang. Xuanyu, dia seharusnya sudah dewasa lagi sekarang. Di tempat lain di Heaven Dou, Tang Lei, mengenakan piyama, sedang duduk di sofa dan melihat ke layar besar seukuran dinding di depannya, dengan senyum terpampang di wajahnya. Ketak, pintu terbuka, sesosok bergegas masuk dengan aura murka. Tang Lei, apa kamu gila? Anda akan tampil malam ini, tetapi Anda masih menonton TV di rumah. Ada banyak hal yang dijadwalkan pagi ini. Lei Qingling berkata dengan marah. Saya ingin menonton pertandingan. Ingat apa yang saya katakan, terakhir kali saya pergi menemui seorang anak di planet ibu. Itu dia, saya ingin menonton. Saya akan bekerja nanti sore. Wawancara bisa ditunda. Di malam hari, saya akan menyanyikan 1 lagu lagi untuk semua orang. Anda dapat menawarkan berita ini kepada media yang telah kami tanda tangani. Mata Tang Lei tidak pernah lepas dari layar. Anak itu, Lei Qingling langsung tertarik. Oke, berita ini mungkin cukup. Para penggemar juga pasti akan sangat senang. Saya akan mengatur ini dulu. Kemudian saya akan kembali untuk menonton dengan Anda. Saya juga ingin melihat seperti apa anak ini, sebenarnya bisa membuat Anda merasa sangat khawatir. Mata Yue Qing melesat ke sekeliling. Faktanya, yang ingin dia konfirmasikan adalah apakah Tang Lei benar-benar pergi menemui anak ini terakhir kali. Permainan akan segera dimulai, dan hitungan mundur hampir selesai. Pada saat ini,
seorang siswa datang ke pusat pertukaran Akademi Shrek. Saat ini, hampir semua siswa dari Outer Court sedang bersiap untuk menonton pertandingan di Douluo World atau di depan TV, namun dia tetap memilih untuk diam-diam masuk ke Exchange Center. Masih ada 10 menit tersisa sebelum pertandingan dimulai. Aku akan mengeluarkan item pertukaran yang informatif. Subjeknya adalah sebuah rahasia yang tidak Anda ketahui, kartu truf tim tahun pertama untuk tantangan melewatkan tahun mereka. Lambang putih untuk dibaca sekali. Hah, guru di Exchange Center masih melihat ke layar lebar. Di layar lebar, pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan. Kawan, apakah Anda yakin berita Anda benar? Sangat, ayo cepat, hanya ada 10 menit tersisa. Dalam 10 menit terakhir ini, saya masih bisa bertaruh. Sekarang peluang untuk tahun pertama adalah 1:5. Masih belum terlambat, saya akan mempertaruhkan semua yang saya miliki di tahun-tahun pertama. Siswa itu berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Anda datang ke sini untuk mengeluarkan berita ini hanya sekarang demi tidak mempengaruhi permainan mereka dan tidak bocor ke tahun ketiga, bukan? Saya mengerti. Item tersebut diterbitkan secara instan, dan dengan mengeluarkan emblem putih ekstra. Judul item tersebut ditransmisikan ke setiap guru dan siswa di pelataran luar Akademi Shrek melalui komunikator jiwa mereka. Saat ini tidak mungkin untuk melihat anggota dari kedua tim yang baru saja memasuki medan perang, waktu yang diambil dengan ahli. Berjalan keluar dari Exchange Center, ekspresi Bing Tianliang sedikit aneh, Lan Xuanyu terlalu pandai menghasilkan uang. Ini akan membuat saya setidaknya selusin lambang kuning. Ya, Lan Xuanyu yang memintanya untuk datang saat ini dan mengeluarkan item tersebut. Dia membayarnya 5 lambang putih sebagai hadiah. Setelah gagal menggantikan Qian Lei dalam game tersebut, Bing Tianliang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tetapi dengan 5 lambang putih, ditambah semua lambangnya sendiri, jika Lan Xuanyu dan yang lainnya menang, dia juga bisa mendapatkan cukup banyak. Adapun berapa banyak yang dipertaruhkan Lan Xuanyu, Bing Tianliang tidak tahu. Masih ada 1 menit terakhir sebelum pertandingan dimulai. Situasi aneh muncul saat ini, di Shrek Gambling Center, peluang tahun pertama turun dari 1 menjadi 5 dengan rasio 1:3,6. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang bertaruh pada tahun pertama telah meningkat secara dramatis. Hanya karena berita yang baru saja dirilis oleh Exchange Center. Dalam hitungan menit, lebih dari 300 pembelian dilakukan. Ying Lohong sedang duduk di kantornya, melihat berita yang dia tukarkan, ekspresinya mendung, dan wajahnya menjadi gelap. Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei 3 cincin. Dong Qianqiu 4 cincin. Kebangkitan kedua jiwa bela diri Dong Qianqiu, dan jurus pembunuh Lan Xuanyu. Mengapa anak-anak bau ini tidak mengatakannya lebih awal?